berbakso sawit warwarenim borgu dewa sidiamahi diwa porocu dayat Om Narayanu Wedam Sarum Yad Buatam Yasjabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sudodewiku Narayanu Nadiyatyu Astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksip Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaruparanya kita angkara Mamuja Sarupapidya Alaya Suasadisiwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaso dosa Permadat kesamam Om Santi Santi Santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah miliki fungsi religius pantai dan sempadan pantai perlu dilindungi melalui Perda. Travel agent bodong rusak tata kelola pariwisata Bali. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Priawan, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, selain sebagai tempat hiburan yang memiliki fungsi ekonomi, pantai dan sempadan pantai juga merupakan wilayah strategis yang memiliki fungsi religius niskala-skala sebagai ruang ritual keagamaan. Namun akhir-akhir ini banyak pantai dan sempadan pantai dikuasai investor yang membangun sarana akomodasi seperti hotel, restoran maupun beach club. Akibatnya pantai tidak lagi menjadi ruang publik, untuk itu dibutuhkan peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pemanfaatan pantai dan sempadan pantai. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat paripurna ke-13 DPRD Bali Senin 17 November lalu. Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengatakan Raperda Provinsi Bali tentang pelindungan pantai dan sempadan pantai untuk kepentingan upacara adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal disusun dengan latar belakang bahwa pantai dan sempadan pantai di Provinsi Bali merupakan wilayah yang memiliki nilai religius dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat dan memiliki potensi sumber daya alam yang perlu dilindungi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk melindungi serta menjaga pantai dan sempadan pantai yang memiliki nilai dan fungsi adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal, mewujudkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, serta menjamin hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan pantai dan sempadan pantai khususnya yang digunakan untuk kegiatan ritual keagamaan, upacara atau aktivitas adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal. Maka perlu disusun dan ditetapkan Raperda Provinsi Bali tentang perlindungan pantai dan sempadan pantai untuk kepentingan upacara adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal. Namun, belakangan ini kita melihat bahwa fungsi pantai dan sempadan pantai sebagai ruang religius, ruang sosial, dan ruang ekonomi semakin mengalami tekanan pemanfaatannya sebagai ruang publik. Jadi masyarakat yang mau ke pantai, mau sedang healthy, pengelola segala macam itu masih terbatas. Ada yang tutup akses, ada yang melarang aktivitas, atau bahkan ada yang melakukan aktivitas di pantai yang tidak semestinya, padahal pada saat bersamaan ada perkara yang sangat penting. Ini tidak baik, karena pantai kita itu punya fungsi niskala yang sangat bagus. Seakan-akan mereka yang membangun hotel, villa di wilayah sekitarnya itu dia punya pantai, dia punya laut. Jadi ngatur-ngatur, pada itu dia tidak beli laut, tidak beli pantai, dia hanya beli lahan yang tempatnya untuk bangun. Tapi dia melakukan pembatasan yang sudah tidak ada tempatnya. Jadi ini harus kita sikapi bersama-sama. Kalau tidak, maka kerama Bali kita dalam pelaksanaan upacara di pantai, di laut, segala itu akan makin terbatas. Hal-hal ini tidak boleh terjadi di Bali. Gubernur Koster menambahkan semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga pantai dan sempadan pantai dengan sebaik-baiknya agar apa yang terjadi saat ini tidak berkembang yang dapat membatasi ruang gerak masyarakat. Sehubungan dengan hal itulah perlu dilakukan pelindungan dan menjaga pantai serta sempadan pantai yang memiliki nilai dan fungsi adat sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Sukma, Bali TV.
Pemirsa, tonggak kepemimpinan baru di dunia olahraga pencaksilat Bali telah dipancangkan. Bupati Badung Adi Arnawo secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia Provinsi Bali untuk masa bakti 2025-2029. Pengukuhan ini dilangsungkan di Ruang Kertagosana Pusat Pemerintahan Badung 21 November 2025. Pengukuhan ini membawa optimisme baru untuk mengulang kejayaan pencaksilat Pulau Dewata di kancah olahraga nasional dan internasional. Dalam pengukuhan yang berlangsung hikmat, Iwayan Adi Arnawo juga menjabat sebagai Bupati Badung, resmi menakodai IPSI Bali. Ia terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Provinsi Januari 2025. Dalam sambutannya, Ketua Umum IPSI Bali Adi Arnawo menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan ini dan berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan pencaksilat Bali. Pengurus baru mengusung tema Satukan Langkah Menuju Prestasi Pencaksilat Bali Kembali ke Era Emas. Mudah-mudahan dengan kepercayaan ini sekaligus didukung oleh tanggung jawab moral yang besar juga bagaimana caranya untuk meningkatkan prestasi daripada cabang olahraga pencaksilat baik pada event-event bersifat regional, nasional maupun internasional. Sebagaimana tagline kan memang kita ingin menyatukan barisan untuk kembali ke masa emasnya dengan PON di Riau tadi. Tentu kita harus melakukan pembinaan-pembinaan yang lebih intensif. Benar-benar lebih intensif, mendorong lagi untuk memberikan untuk bersertifikat terhadap pelatih-pelatih yang mempunyai sertifikasi, termasuk juga memberikan ruang kepada pelatih, kepada atlet untuk untuk mengikuti turnamen-turnamen sebagai ajang untuk evaluasi terhadap pembinaan-pembinaan yang selama ini sudah dilakukan. Ketua KONI Bali I Gusti Ngurah Oka Darmawan mengapresiasi pengukuhan ini. Ia berharap IPSI Bali mampu mewujudkan tema yang diusung dan mengulang kesuksesan gemilang di PON Riau tahun 2012 lalu dengan torehan 6 emas. Mudah-mudahan ke depan di bawah nakoda Pak Adi Arnawo yang sudah berkenal lama dalam beliau, mudah-mudahan ke depan sebagaimana yang tadi berani dipasang di depan kita, jadi kembali ke masa emas. Dan kalau ini terjadi, maka Bali tidak akan degradasi manakala kita bicara PON-PON ke depan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB IPSI Teddy Suratmaji menegaskan bahwa Bali memiliki potensi besar dalam cabang pencaksilat. Mengingat silat adalah budaya bangsa, ia optimis atlet-atlet Bali akan terus mewakili Indonesia di ajang internasional dan mengharumkan nama bangsa dan negara. Tentu saja mengucapkan selamat kepada IPSI Bali, selamat bekerja, dan sebagaimana ditulis, selamat kembali ke keras, yaitu kurang lebih sekitar PON Riau, di mana 5 cabang kelas seni disabat, kemudian 1 barat tanding masih membawa 6 masa. Ini memang akan sangat mungkin nanti direbut kembali. Momen pengukuhan ini juga ditampilkan atraksi dari atlet IPSI Bali. Indrawan, Bali TV. Guna mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Buleleng, pemerintah Kabupaten Buleleng secara berkala melakukan penebaran benih ikan nila di berbagai perairan umum dan kolam ikan. Salah satunya di kolam yang airnya tak pernah putus di area Mumbul, Kecamatan Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng melakukan penebaran 500 ekor bibit ikan nila di area ini setelah sebelumnya mendapat informasi dari Camat Buleleng bahwa ada kolam dengan mata air jernih yang tak pernah kering yang bisa diberdayakan sebagai lahan penebaran ikan nila. Pangan, karena ada beberapa program di desa yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian itu sudah berhasil, jadi untuk memelihara ikan.
Nah, kami di sini sekarang mencoba di Mumbul ini, yang memang airnya nggak pernah putus-putus, ya, ada sumber mata air kecil-kecil dan ada kolamnya. Dan nanti aliran dari kolam ini akan ke daerah Kaliuntu ini, ya kita tebarikan di sana. Bupati Sujitra menambahkan kegiatan ini untuk selain menjaga populasi ikan tawar, menjaga ketahanan pangan, serta mendukung ekosistem perikanan di Buleleng. Selain menebar ribuan benih ikan nila untuk mendukung ketahanan pangan dari bidang pertanian berbagai kebutuhan pangan seperti jagung, cabai, dan lainnya. Yasari Yuli, Bali TV. Travel Legend bodong rusak tata kelola pariwisata Bali. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Om Swastiastu. Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mandra, selaku anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Bali, mengucapkan Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk umat sedharma dimanapun berada. Hari Suci Galungan dan Kuningan merupakan suatu hari yang memiliki makna kehidupan yang sangat penting. Menjaga kesucian pikiran dalam nilai-nilai kebenaran atau dharma dan juga kewajiban kita untuk mewujudkan suatu kehidupan secara harmonis dan juga kebahagiaan, serta untuk kesejahteraan bagi umat sedharma dan untuk kita sekalian di belahan bumi pertiwi ini. Semoga Ida Sang Hyang Widiwasa selalu memberikan kita kerahayuan. Om Santi, 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 Om. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. pengumpul Jijel selaku anggaran pengalian, pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, perkembangan pariwisata Bali tentu membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Namun perkembangan pariwisata juga diikuti berbagai persoalan yang berujung pada rusaknya tata kelola kepariwisataan, salah satunya akibat keberadaan agen perjalanan wisata atau travel agent bodong yang berdampak buruk bagi citra pariwisata Bali. Keberadaan agen perjalanan wisata ilegal di Bali yang kini marak sangat berdampak pada rusaknya harga pasar paket wisata di Pulau Dewata. Selain itu, travel agent ilegal atau bodong juga dapat merusak tata kelola kepariwisataan di Bali.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Asosiasi Biro Perjalanan Wisata atau Asita Bali, Inyoman Subrata. Subrata menegaskan keberadaan travel agent bodong sejatinya membuat tata kelola pariwisata Bali menjadi tidak bagus, karena mereka bekerja secara online dengan harapan mendapatkan customer sebanyak mungkin. Travel agent bodong biasanya bermain secara kuantitas dengan merusak harga pasar, namun mengabaikan kualitas baik pelayanan dan keselamatan wisatawan, yang berujung pada rusaknya reputasi Bali sebagai destinasi wisata berkualitas. Terlebih maraknya travel agent bodong dari luar negeri yang menjual murah pariwisata Bali tentu berdampak negatif bagi keberlangsungan pariwisata. Untuk itu, Subrata berharap agar pelaku pariwisata, terutama agen perjalanan wisata, taat pada regulasi yakni Perda 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan Bali. Selain itu, pemerintah harus berkolaborasi dan memberikan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku wisata yang melanggar agar carut-marut kepariwisataan Bali dapat teratasi. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa dengan keberadaan daripada travel agent yang bodong ini sejatinya membuat tata kelola pariwisata Bali menjadi sebagian tidak bagus, karena mereka yang bekerja secara online ini mendapatkan customer dari luar, dari mancanegara, tidak mengetahui apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan di Bali. Do and do-nya tidak bisa disampaikan dengan baik, karena tentu teman-teman atau para pemain online travel agent ini ingin mendapatkan tamu sebanyak-banyaknya tapi mengabaikan kualitas. Jadi dia bermain secara kuantiti, kualitas dilupakan. Bahkan dengan adanya perda ini harusnya mereka sudah bisa mengikuti aturan ini. Kenapa? Pertama, kalau mereka mengikuti aturan dari Perda nomor 5 tahun 2020, maka tata kelola pariwisata Bali akan baik, sehingga mereka semua akan mendapatkan pendapatan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik, dan juga berkelanjutan dan berkualitas. Nah, inilah sebenarnya tujuannya. Subrata menekankan 3 poin penting untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Kepada pemerintah, pihaknya berharap agar dalam penyusunan perda ada keharusan setiap pelaku usaha bergabung dalam asosiasi, sehingga kontrol dan pengawasannya menjadi lebih mudah. Kedua, penegakan hukum harus tegas dan tidak tebang pilih, sehingga travel agent bodong yang bermain secara online mendapat efek jera. Ketiga, pihak imigrasi agar melakukan pengawasan lebih ketat mengingat banyak WNA yang menyalahgunakan visa wisata atau berkedok menjadi turis namun berbisnis secara ilegal di Bali. Selain itu, seluruh pelaku industri pariwisata di Bali agar bersatu padu dalam penguatan destinasi untuk mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Sukma, Bali TV. Kisah Maya Danawa dihubungkan dengan galungan sebuah perayaan keagamaan umat Hindu di Bali yang dimaknai sebagai ungkapan syukur kemenangan dharma atau kebenaran atas adharma atau kebatilan. Apa bentuk sikap Maya Danawa di era kekinian? Sikap-sikap tersebut banyak diungkap oleh seniman serbabisa Ikadek Suartaya berikut ini. Dulu Maya Danawa digambarkan sebagai seorang raja zaman Bali kuno yang berkeraton di Bedah Hulu. Pada masa pemerintahannya, masyarakat Bali digambarkan hidup dalam nestapa lahir batin. Maya Danawa dilukiskan sebagai penguasa yang bengis, angkuh, adigang, adigung, durjana, angkara murka. Penerus dari Raja Jayapangus ini melarang rakyatnya menggelar ritual keagamaan. Kuil-kuil pemujaan kepada Tuhan dihancurkannya. Bahkan ia menantang para dewa untuk adu sakti dengan dirinya. Menurut seniman yang juga dosen isi Bali Ikadek Suartaya Sabtu 22 November 2025 itu, semua mitologi soal Maya Danawa dengan asal-usul tempat seperti Tampak Siring, Manuk Aye hingga Sungai Petanu menyeratkan aura legendanya. Begitu hebatnya kesaktian Maya Danawa yang dapat berubah wujud menjadi segala yang diinginkannya bagai tuturan dongeng. Namun terlepas dari sejumlah interpretasi perspektif historis, filosofis, teologis hingga sosiopolitis terhadap bayang-bayang kisah Maya Danawa, untayan fakta empiris menunjukkan keberadaannya yang tidak maya dalam puspa ragam kesenian. Jika dikaitkan dengan masalah kekinian dan teknologi jagat maya sekarang, Maya Danawa bisa dikaitkan menjadi maya berarti antara ada dan tiada, dan Danawa adalah setan.
Mungkin kini adalah era kesempatan setan bergentayangan mengiming-imingi godaan menyesatkan, menyeringai, mengumbar, teror dengan tujuan memecah belah kerukunan umat. Berdasarkan sumber-sumber semi sejarah yang di Bali disebut dengan Babat, Maya Denawa adalah seorang raja zaman Bali kuno yang berkeraton di Bedahulu, kini disebut Bedulu di Kabupaten Gianyar. Pada masa pemerintahannya, masyarakat Bali digambarkan hidup dalam nestapa lahir batin. Maya Denawa dilukiskan sebagai penguasa yang bengis, angkuh, kejam, adigang adikung, durjana angkara murka. Dikisahkan penerus dari Raja Jayapangus ini melarang rakyatnya menggelar ritual keagamaan. Kuil-kuil pemujaan kepada Tuhan, yaitu pura-pura, dihancurkan. Bahkan ia menantang para dewa untuk adu sakti dengan dirinya. Sampai sekarang, kisah Maya Denawa yang dikaitkan dengan perayaan Galung ini masih bersemayam dalam alam pikir masyarakat Bali. Apakah itu dalam tradisi mendongeng dan terutama ditransmisikan dalam seni pertunjukan Bali. Misalnya dapat kita lihat dalam teater topeng sebagai sebuah seni pertunjukan tua Bali yang sangat lazim mengangkat lakon Maya Denawa. Drama tari yang menggunakan tapel yang lakon-lakonnya selalu berorientasi pada umumnya dari sumber Babat ini menggambarkannya sebagai dedya, figur setengah manusia dan setengah raksasa. Kadek Suwartoyo yang juga penulis dan pemerhati seni budaya ini menegaskan mitos Maya Denawa hidup sepanjang zaman, bahwa nafas setan, kekerasan, dan ketidakadilan selalu ada di setiap zaman. Demikian juga solusinya soal menegakkan kebenaran juga ada sepanjang zaman. Robinade ini selalu berdampingan, tinggal manusia yang dibekali manah untuk bisa wiweke dan diatmike, yakni cerdas, menentukan pilihan sesuai ajaran agama Hindu. Swece, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi tim SAR temukan nelayan yang hilang di Pantai Karang Sanur. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat.
Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, pencarian tim SAR gabungan selama 3 hari akhirnya membuahkan hasil. Nelayan yang sempat dikabarkan hilang di perairan pantai Karangsanur pada hari Kamis 20 November 2025 akhirnya ditemukan hari ini sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Timur. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Inyoman Sidekarya mengatakan, Sabtu pagi ada nelayan yang melihat sesosok tubuh terapung-apung pada posisi tertelungkup. Saat didekati terlihat korban masih mengenakan baju kotak-kotak dan celana abu-abu sesuai ciri-ciri nelayan yang hilang. Informasi penemuan itu segera ditindaklanjuti tim SAR gabungan yang sedang melakukan pencarian. Mereka langsung bergerak ke lokasi penemuan jenazah dengan menggunakan Rigid Buoyancy Boat atau RBB. Jenazah Wayandana ditemukan sekitar 8,9 mil laut barat daya dari titik ditemukan jukung miliknya. Selanjutnya korban dievakuasi menuju Pelabuhan Benoa untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah Denpasar menggunakan ambulan BPBD Kabupaten Badung. Selama berlangsungnya upaya pencarian hingga korban sudah terevakuasi, turut melibatkan unsur SAR dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, TNI AL, Polairut, Polda Bali, Polair Polresta Denpasar, BPBD Balawista Kota Denpasar dengan menggerakkan rubberboard, BPBD Badung, potensi SAR 115 Arjuna Rescue, potensi Bali Rescue, potensi Namru, potensi Bali Emergency Response, potensi Dewata Rescue Service, potensi Orari, keluarga korban, dan masyarakat setempat. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, untuk mengontrol populasi anjing dan mencegah penyebaran rabies, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung menggelar layanan sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari warga yang membawa hewan peliharaannya sejak pagi hari ke kantor dinas setempat. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung menggelar sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis bagi hewan peliharaan, terutama anjing dan kucing. Kegiatan yang berlangsung di kantor dinas setempat ini dipadati warga yang datang secara tertib untuk mendaftarkan hewan peliharaannya. Sterilisasi dilakukan untuk mengendalikan populasi anjing di wilayah Badung, sementara vaksinasi bertujuan mencegah mewabahnya rabies. Program ini merupakan rangkaian HUT Kota Mangupura ke-16. Sejumlah warga menyampaikan terima kasih kegiatan digelar. Mereka berharap kegiatan serupa dapat digelar secara rutin. Kalau untuk sterilisasi di wilayah Badung, program ini benar-benar bagus banget untuk para masyarakat sekitar dan untuk mengkontrol populasi atau filtrasi pada hewan-hewan kesayangan kita. Jadi saya harap semoga Kabupaten Badung dan kabupaten-kabupaten lain di Bali bisa memprogramkan program sterilisasi dan vaksinasi rabies di setiap wilayah secara berkala setiap tahun. Sebelumnya sudah rutin divaksin dan kebetulan ada vaksinasi gratis, saya mendaftarkan anjing saya untuk ikut, gitu aja sih Pak. Bagus, apalagi steril anjingnya
Soalnya kan anjing di Bali sudah terlalu banyak. Jadi bagus diadakan steril kalau bisa setiap tahun agar anjing-anjing tidak beranak terus gitu, Pak. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Iwayan Wijana menegaskan komitmen Pemkab Badung dalam mencegah penyebaran rabies. Dengan adanya program ini, warga diharapkan ikut membantu pemerintah dengan membawa hewan peliharaan untuk divaksin. Untuk sterilisasi kali ini dibatasi untuk 100 ekor hewan agar pelayanan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan kegiatan ini melibatkan 20 dokter hewan. Nah, melalui kegiatan ini mungkin juga kita berharap masyarakat tumbuh kesadaran bahwa anjing yang dipelihara itu harus betul-betul dirawat, ya dipelihara dengan baik, divaksin secara rutin, dan juga diberikan perawatan pengobatan. Nah, kami punya inovasi di sini, klinik hewan Mangupuro Pet Care. Ini juga bisa memberikan kemudahan pada masyarakat untuk bisa melakukan perawatan di sini, kemudian juga melakukan vaksinasi secara gratis di tempat kami ini. Ditambahkannya, Pemkab Badung juga terus melakukan vaksinasi terhadap anjing liar untuk menekan resiko penularan rabies. Upaya ini penting untuk menjaga rasa aman warga, termasuk wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata ke Badung. Winata, Bali TV. %89% rumah sakit siap terapkan sistem rujukan berbasis kompetensi. Kami segera kembali dengan informasinya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Semoga ajaran Dharma selalu menjadi penuntun kita semua untuk meraih kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan dalam hidup serta selalu berada dalam lindungannya. Sebagai perayaan atas kemenangan Dharma melawan Adharma yang dapat kita implementasikan sehari-hari dengan cinta kasih dan sukacita. Berbagi bahagia dengan pikiran yang jernih, hati yang suci, dan perbuatan yang baik. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga Dharma selalu menjadi penuntun dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita maknai kemenangan Dharma melawan Adharma dengan mengukuhkan serada dan bakti untuk menabur benih kebahagiaan dan kesejahteraan untuk kita semua. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV.
Pemirsa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah menyiapkan sistem rujukan baru berbasis kompetensi dari rumah sakit yang akan diterapkan mulai Januari tahun 2026. Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes Obrin Parulian mengungkapkan dalam transformasi menuju pelayanan Kemenkes akan berfokus ke hulu dan mensosialisasikan kebijakan kepada stakeholder dan organisasi profesi kedokteran. Hal tersebut disampaikan Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes Obrin Parulian. Ia mengungkapkan dalam transformasi menuju pelayanan Kemenkes memang lebih fokus ke hulu. Ia menekankan Kemenkes telah berkomunikasi dan mensosialisasikan kebijakan kepada seluruh stakeholder terkait mulai dari perhimpunan, organisasi profesi, termasuk rumah sakit dinas kesehatan soal kebijakan ini dan menerima masukan dari berbagai pihak. Lebih lanjut, Obrin menyebutkan dari total lebih dari 3.200 rumah sakit, sudah 89% rumah sakit melakukan sinkronisasi. Si peserta JKN ini kondisi medisnya apa, sakitnya apa, yang kebutuhannya apa, itu kita terjemahkan lewat sistem yang dibangun. Nanti dia akan dikirim ke vaskes yang kompeten sesuai kelompok penyakitnya. Contoh tadi jantung, oh dia punya kasus yang harus operasi bedah jantung terbuka. Ya, di strata kita itu di layanan jantung itu di strata utama. Jadi sistem rujukan nanti tidak akan mengirim dia ke vaskes yang kompetensinya di bawah utama, tetapi langsung ke utama atau bahkan ke paripurna kalau utamanya sudah penuh. Nah, inilah upaya yang kita lakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Ya Bapak Ibu, jadi memang ini akan terjadi sebuah perubahan yang cukup signifikan, di mana tujuan kita adalah menyediakan akses, kualitas, dan keterjangkauan layanan kesehatan. Kami ulangi, akses, kualitas, dan keterjangkauan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Tentu perubahan ini nanti harus diketahui oleh seluruh stakeholder gitu ya. Dan kami sudah melakukan itu, komunikasi, diskusi, menerima masukan, menerima umpan balik dari seluruh stakeholder, organisasi profesi, perhimpunan, kolegium, asosiasi, kemudian stakeholder terkait lainnya sejak bulan Mei. Dan Kementerian Kesehatan akan mengubah sistem rujukan bagi peserta pasien BPJS Kesehatan. Sistem yang sebelumnya berjenjang akan diubah menjadi berbasis kompetensi atau sesuai kebutuhan medis. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan menekan pembiayaan BPJS Kesehatan. Dari Jakarta, Julius Warta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, hujan abu vulkanik yang disebabkan terjadinya letusan sekunder di daerah aliran Sungai Das Besuk, Kobokan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Jumat sore 21 November, hingga membuat jalur piket 0 penghubung Lumajang dengan Malang ditutup sementara. Hujan deras di lereng Gunung Semeru yang terjadi Jumat sore 21 November menyebabkan banjir dan memicu letusan sekunder di daerah aliran sungai atau Das Besuk Kobokan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Letusan sekunder yang terjadi menyebabkan hujan abu vulkanik yang cukup tebal di jalur piket 0 yang merupakan penghubung Kabupaten Lumajang dengan kawasan Malang Raya. Jalur ini kemudian ditutup sementara karena kondisi jalan berbahaya bagi pengendara lalu lintas, khususnya pengemudi roda 2. Banyak pengendara lalu lintas yang terpaksa berhenti dan berteduh di tempat aman karena kondisi jalur piket 0 sangat gelap karena hujan abu vulkanik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang mengimbau masyarakat yang tinggal di lereng Semeru dan warga di sekitar aliran sungai yang juga menjadi aliran lahar untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat erupsi dan awan panas guguran masih berpotensi kembali terjadi sewaktu-waktu. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan puluhan penjor di Festival Kerobokan, bentuk semangat kreativitas seni pemuda. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Marjang risampun angkat ke alit nek kulit. Mengkapak kalau bos, mepandes utawi mesangi, drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para finalite miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS namanya. Pemirsa, puluhan penjor meriahkan Festival Kerobokan tahun 2025. Tradisi lomba penjor di Kerobokan merupakan bentuk semangat dan jiwa kreativitas seni pemuda dari 52 Banjar di Desa Adat Kerobokan. Secara resmi pembukaan akan dilaksanakan tanggal 23 November bertepatan dengan karya pedudusan alit di Pura Desa Lan Puseh, Desa Adat Kerobokan. 52 Banjar sejebak Desa Adat Kerobokan ikuti Festival Kerobokan dalam lomba penjor yang disambut dengan penuh antusias yang luar biasa oleh para seketrune Banjar. Pelaksanaan festival dimulai tanggal 22 November dengan penancapan penjor dan penilaian pada sore hari. Selanjutnya secara resmi akan dibuka pada tanggal 23 November bertepatan dengan karya padudusan alit di Pura Desa Lan Puseh Adat Kerobokan. Sejumlah atraksi seni dan tradisi juga akan mengisi panggung inaugurasi. Selama festival berlangsung, akses jalan utama Kerobokan akan dialihkan sementara. Juliana, Bali TV. Monumen Perjuangan Puputan Badung yang baru saja diresmikan kini menjadi pusat perhatian. Monumen tidak hanya sebagai landmark, namun juga sebagai pusat edukasi sejarah yang modern dan inklusif bagi generasi muda. Monumen Perjuangan Puputan Badung yang megah ini dinilai sangat menunjang pembelajaran bagi generasi muda untuk mengenal langsung sejarah heroik Puputan Badung. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga Komang Swastini sembari melihat detail diorama Monumen Perjuangan Puputan Badung. Kalau dari pandangan saya sendiri gitu ya, untuk dari ini kan hasil karya dari salah satu seniman di Bali kita di Denpasar itu namanya B. Marmar ya. Ini dari lukisannya tuh benar-benar yang sangat detail, apalagi ditambah dengan cerita-cerita yang tidak hanya bahasa Indonesia tapi ada Sanskerta Bali, tulisan aksara Bali, serius dengan aksara Bali yang dimana tetap melestarikan gitu ya budaya Bali, terus ada bahasa Indonesia, apalagi dengan ada bahasa Braille untuk mendukung teman-teman disabilitas kita. Ini termasuk luar biasa banget karena untuk penyampaian sejarahnya itu jadi untuk zaman sekarang itu sangat ini
ini ya. Jadi untuk zaman sekarang itu mendukung sekali teman-teman sekarang untuk zaman sekarang untuk biar bisa tahu cerita dari Puputan Bandung sendiri. Fungsi edukasi ini langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti Agus Santika asal Sesetan yang sengaja mengajak anak-anaknya ke Monumen Perjuangan Puputan Badung. Kalian ngempu juga biar bisa sambil ini mengedukasi ini tentang gini Puputan Badung ini ya. Sekarang ada tambahan. Lebih bagus, kalian kan nama wawasan juga, kita lihat ini juga lokasinya udah lebih rapi ketimbang yang dulu. Sementara itu, pengunjung asal Denpasar, Ical, mengaku sangat terkesan dengan detail pengerjaan monumen yang dinilai sangat mengedukasi anak-anak muda dan secara tegas menggambarkan perjuangan rakyat Badung melawan penjajah. Ia pun berharap agar monumen ini dapat dijaga. Sangat mengedukasi untuk semangat anak-anak muda, dan patung ini sangat detail dibuatnya untuk menegaskan perjuangan rakyat zaman dulu untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Harapannya ini tetap dijaga dan tidak dirusak oleh oknum-oknum dan menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Monumen Puputan Badung kini resmi menjadi aset sejarah dan edukasi berharga. Diharapkan partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat situs ini agar nilai-nilai perjuangan dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang. Indrawan, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Husada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.